Resiko yang dapat dikendalikan. Perusahaan tak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal dari produk tersebut. Sudah dapat dibayangkan resiko yang muncul dari kejadian tersebut pasti adalah sebuah kerugian yang cukup besar. Tetapi resiko dari kejadian tersebut masih dapat kita atasi dan dikendalikan sebelum kerugian yang didapat oleh perusahaan semakin membengkak. Jenis resiko usaha. Ada beberapa jenis resiko usaha yang harus kalian pahami. 1. Resiko produksi. Masalah produk ada yang cacat, maka satu komplain dari pelanggan dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Jika satu pelanggan tersebut membicarakannya kepada calon pembeli yang lain, timbul resiko usaha. 2. Resiko pemasaran. Masalah yang sering dihadapi adalah kita sering kesulitan untuk menguasai teknik marketing yang baik. Cara yang dapat dilakukan antara lain adalah lebih sering mengikuti seminar atau workshop. 3. Resiko sumber daya manusia. Masalah yang kerap terjadi adalah masalah dengan sumber daya manusia itu sendiri. Misalnya sifat pekerja yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. 4. Resiko finansial. Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan resiko ketidakpastian income atau pendapatan usaha. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar. Perlu kalian ketahui bahwa resiko kerugian juga amatlah besar. 6. Resiko teknologi. Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Jika pemakaian alat terlalu lama dan tidak dilakukan servis secara berkala, maka kemungkinan alat akan rusak dan tidak dapat dipergunakan. 7. Resiko permintaan pasar. Mungkin pada saat ini permintaan pasar pada produk yang kalian hasilkan cukup besar. Namun, apakah ada jaminan bahwa 5 atau 10 tahun ke depan pasar masih menginginkan produk Anda? Maka dari itu, Anda harus selalu memikirkan inovasi-inovasi produk. 8. Resiko perbaikan. Anda harus memastikan terlebih dahulu jenis dan prospek ke depan atas perbaikan yang ingin Anda lakukan. Terkait sumber daya alam, teknologi, pasar, dan lain sebagainya. 9. Resiko kerjasama. Anda harus mengenal terlebih dahulu orang tersebut dengan lebih baik. Hal ini diperlukan agar di kemudian hari terhindar dari resiko penipuan dan partner yang kurang baik sehingga berdampak merugikan perusahaan Anda. Manajemen resiko usaha. Untuk dapat mengatasi resiko usaha perlu adanya sebuah strategi yang tertata dengan baik. Ilmu risk management atau manajemen resiko usaha sudah pasti harus Anda baca sebagai kalangan para entrepreneur pemula. Jika Anda berani menghadapi resiko, tentu harus punya persiapan matang. Berikut adalah 4 langkah mudah memanage resiko usaha. 1. Identifikasi resiko.
2. Ranking berdasar kerugian. 3. Kontrol resiko. 4. Monitoring dan review. Analisis resiko. Ada banyak hal mengenai analisis resiko. Berikut beberapa hal yang bisa kalian jadikan sebagai rujukan atau referensi mengenai analisis resiko dalam menjalankan usaha bisnis. Beberapa di antaranya meliputi analisis aspek keuangan, aspek potensi pasar, aspek sumber daya manusia, aspek bahan produk, aspek pelanggan, serta aspek plus pesaing. Manfaat melakukan analisis dan manajemen resiko bisnis. Manfaat melakukan analisis dan manajemen resiko bisnis. 1. Sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah Anda lakukan di masa yang lalu, dengan adanya evaluasi akan lebih mempermudah Anda untuk dapat membuat suatu keputusan usaha yang lebih tepat. 2. Peningkatan produktivitas dan keuangan. Produktivitas merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui manajemen resiko bisnis yang Anda lakukan, akan membuat Anda lebih berhati-hati dan jeli dalam menjalankan bisnis Anda, agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. 3. Memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ketidakakuratan estimasi biaya dapat memberikan dampak yang negatif bagi pihak-pihak yang terlibat dan untuk berjalannya proses produksi itu sendiri, seperti terhambatnya proses produksi dalam suatu perusahaan. 4. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Menurut Oprah Winfrey, "This is your moment, own it." Yang artinya, Anda harus melakukan hal yang Anda pikir tidak dapat untuk dilakukan. Namun, ketika Anda gagal dan ketika mencobanya, maka Anda harus terus untuk mencobanya lagi. Itulah tadi mahasiswaku materi kuliah tentang kewirausahaan, yakni tentang aspek analisis resiko usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.